Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Setiawan. Di sini saya akan membahas tentang definisi analisis laporan keuangan. Sebelum kita memasuki apa itu analisis laporan keuangan, maka sebaiknya kita mengetahui apa itu laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan ikhtisar mengenai keadaan keuangan suatu perusahaan dalam satu periode tertentu. Laporan keuangan ini terdiri dari 4 laporan pokok. Yang pertama yaitu laporan posisi keuangan atau laporan neraca. Yang kedua yaitu laporan laba rugi. Yang ketiga laporan perubahan modal, dan yang keempat adalah laporan arus kas. Menurut Ridwan Sunjaja dan Inge Bardian, laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi yang digunakan untuk alat komunikasi antara beberapa pihak yang berkepentingan. Dan laporan keuangan itu biasanya diringkas menjadi dua, yaitu hanya laporan neraca dan laporan laba rugi saja. Mengapa itu terjadi? Hari ini karena laporan perubahan modal dan laporan arus kas pada akhirnya akan diikhtisarkan dalam laporan neraca atau laporan laba rugi. Kita akan memasuki apa itu analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses untuk membantu memecahkan dan sekaligus menjawab masalah-masalah yang timbul dalam suatu organisasi perusahaan maupun organisasi yang tidak bertujuan untuk memperoleh laba. Analisis laporan keuangan adalah menguraikan pos-pos keuangan menjadi unit informasi yang lebih rinci dan melihat hubungannya satu sama lain yang bersifat signifikan. Sementara itu menurut Munawir, analisis laporan keuangan terdiri atas penelaahan atau mempelajari hubungan dan tendensi antara kecenderungan untuk menentukan posisi keuangan dan hasil dari operasi serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya saya akan membahas tentang fungsi dan tujuan analisis laporan keuangan. Yang pertama yaitu screening, dilakukan untuk melihat secara analitik laporan keuangan dengan tujuan memilih kemungkinan investasi dan merger. Yang kedua yaitu forecasting. Forecasting merupakan kegiatan meramal kondisi keuangan perusahaan pada masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu diagnostik atau diagnosis, yaitu melihat kemungkinan adanya masalah-masalah yang terjadi baik dalam manajemen, operasi keuangan maupun masalah lain. Yang terakhir, yang keempat yaitu evaluasi atau evaluation, analisis yang dilakukan untuk menilai prestasi manajemen, operasional, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pihak-pihak yang berkepentingan atas analisis laporan keuangan. Yang pertama yaitu pimpinan perusahaan. Analisis laporan keuangan digunakan pimpinan perusahaan untuk mengukur kinerja perusahaan pada periode tertentu. Yang kedua yaitu kreditor. Analisis laporan keuangan oleh kreditor digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utangnya dalam jangka panjang. Yang ketiga yaitu penanam modal atau investor. Analisis laporan keuangan oleh para penanam modal atau investor digunakan untuk mengambil keputusan apakah mereka akan berinvestasi pada perusahaan tersebut, menjual saham yang dimiliki atau tetap menahannya. Yang keempat yaitu pemerintah. Analisis laporan keuangan digunakan pemerintah untuk menentukan pajak, statistik, dan perkembangan perekonomian. Yang kelima yaitu karyawan. Analisis laporan keuangan oleh karyawan akan digunakan untuk menerima pertimbangan kenaikan gaji, bonus, dan lain-lain. Yang keenam yaitu akuntan publik. Analisis laporan keuangan oleh akuntan publik akan digunakan untuk membuat rencana pemeriksaan dan sebagai dasar untuk mendiskusikan laporan pemeriksaan dengan dewan direksi. Yang selanjutnya yaitu adalah unsur-unsur laporan keuangan. Yang pertama adalah untuk bank konvensional. Dalam unsur-unsur laporan keuangan konvensional terdiri atas yang pertama yaitu pernyataan posisi keuangan. Pernyataan posisi keuangan ini terdiri atas aset, liabilitas, porsi pemegang rekening investasi, dan yang terakhir adalah saham pemilik. Yang kedua yaitu pernyataan pendapatan. Pernyataan pendapatan ini berisi tentang pendapatan ataupun biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan operasional perusahaan. Yang ketiga yaitu pernyataan arus kas, dan yang keempat adalah pernyataan perubahan dalam investasi. Yang selanjutnya yaitu unsur-unsur laporan keuangan bank syariah. Pada dasarnya unsur-unsur dalam laporan keuangan bank syariah ini sama seperti laporan keuangan pada bank konvensional, namun terdapat 3 elemen tambahan laporan. Yang pertama yaitu laporan perubahan dana investasi terikat.
yang kedua yaitu laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan yang terakhir adalah laporan sumber dan penggunaan dana Qardul Hasan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Dimas. Di sini saya akan membahas mengenai jenis-jenis analisis laporan keuangan dan kerangka dasar penyusunan laporan keuangan. Langsung saja, yang pertama ada jenis-jenis analisis laporan keuangan. Ini terdiri dari 5 jenis. Yang pertama ada analisis rasio keuangan, yang kedua ada analisis vertikal dan horizontal, yang ketiga ada analisis common size, yang keempat ada analisis DuPont, yang terakhir ada market value added atau MVA. Yang pertama langsung saja analisis rasio keuangan, di mana rasio ini menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. Nah, di rasio ini terdapat 5 jenis rasio keuangan yang sering digunakan. Yang pertama ada rasio likuiditas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Lalu ada rasio aktivitas. Rasio ini melihat seberapa besar efisiensi penggunaan aset oleh perusahaan. Lalu yang ketiga ada rasio hutang atau leverage ratio, di mana rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Lalu yang ketiga ada rasio keuntungan, di mana rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan aset modal saham tertentu. Yang terakhir ada rasio pasar. Rasio pasar ini mengukur harga pasar saham perusahaan relatif terhadap nilai bukunya. Selanjutnya ada analisis vertikal dan horizontal. Yang pertama ada analisis vertikal atau statis, di mana metode analisis ini metode yang dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangan pada satu periode tertentu dengan membandingkan antara pos yang satu dengan pos yang lainnya pada laporan keuangan yang sama. Lalu ada analisis laporan keuangan horizontal atau dinamis. Analisis perbandingan ini menggunakan teknik yang dilakukan dengan cara menyajikan laporan keuangan secara horizontal dan membandingkan antara satu dengan yang lain. Selanjutnya yang ketiga ada analisis common size. Nah, analisis ini disusun dengan jalan menghitung tiap rekening dalam laporan laba rugi dan neraca menjadi proporsi dari total penjualan atau dari total aktiva. Lalu yang keempat ada analisis DuPont. Nah, analisis DuPont ini analisis yang mencakup seluruh rasio aktivitas dan margin keuntungan atas penjualan untuk menunjukkan bagaimana rasio ini mempengaruhi profitabilitas. Lalu yang terakhir ada market value added atau MVA, di mana MVA ini menghitung selisih antara nilai pasar dengan nilai buku saham. Materi selanjutnya adalah kerangka dasar penyusunan laporan keuangan. Nah, di sini ada 4 karakteristik kualitatif pokok laporan keuangan. Yang pertama ada dapat dipahami. Dapat dipahami ini adalah informasi yang disajikan dalam bentuk dan bahasa teknis yang sesuai dengan tingkat pengertian dan penggunaannya. Lalu yang kedua ada relevan, berarti informasi keuangan harus berhubungan dengan tujuan pemanfaatannya. Lalu yang ketiga andal. Nah, informasi juga harus andal. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material. Lalu yang keempat, yang terakhir ada dapat diperbandingkan, yaitu informasi akuntansi harus dapat diperbandingkan dengan informasi akuntansi periode sebelumnya pada perusahaan yang sama. Sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Faradina Ketiana, NIM 374. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan sedikit menjelaskan tentang keterbatasan dan kelemahan analisis laporan keuangan dan juga teknik dan metode dalam analisis laporan keuangan. Oke, baik. Yang pertama adalah keterbatasan dan kelemahan analisis laporan keuangan. Yang pertama kita ke keterbatasan. Jadi menurut Sofyan Syafri Harahap itu analisis laporan keuangan itu harus memiliki keterbatasan, yaitu yang pertama bersifat historis, yaitu laporan atas kejadian yang telah berlalu. Oleh karena itu, laporan keuangan tidak dapat dianggap sebagai laporan mengenai keadaan saat ini. Yang kedua adalah menggambarkan nilai harga pokok atau nilai pertukaran pada saat terjadinya transaksi, jadi bukan harga saat ini. Yang ketiga adalah bersifat umum. Jadi bersifat umum di sini itu bukan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu. Jadi informasi disajikan untuk digunakan
oleh semua pihak, sehingga selalu memperhatikan semua pihak pemakai yang sebenarnya mempunyai perbedaan dalam kepentingannya. Yang keempat adalah proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran dan berbagai pertimbangan dalam memilih alternatif dari berbagai pilihan yang ada yang sama-sama dibenarkan, tetapi menimbulkan perbedaan angka laba ataupun aset. Yang selanjutnya, yang kelima adalah akuntansi tidak mencakup informasi yang tidak material. Demikian pula, penerapan prinsip akuntansi terhadap suatu fakta atau pos tertentu mungkin tidak dilaksanakan jika hal ini tidak menimbulkan pengaruh yang material terhadap kekayaan laporan keuangan. Batasan terhadap istilah dan jumlahnya sedikit kabur. Lalu yang keenam adalah bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. Jadi apabila terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos penganalisis, dapat memilih alternatif yang menghasilkan laba bersih atau nilai aktiva yang paling kecil. Nah, jika ada indikasi rugi, hal itu harus dicatat. Jika ada indikasi laba, tidak boleh dicatat sehingga ada holding gain yang tidak diungkapkan. Lalu keterbatasan yang ketujuh itu adalah laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah teknis, dan pemakai laporan diasumsikan memahami bahasa teknis, akuntansi, dan sifat dari informasi yang dilaporkan. Lalu keterbatasan ke-8 adalah akuntansi didominasikan informasi kuantitatif. Jadi informasi yang bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat dikuantifikasikan umumnya diabaikan. Namun informasi kuantitatif dapat memberikan gambaran atau indikasi informasi kualitatif. Lalu keterbatasan yang ke-9 adalah perubahan dalam tenaga beli uang jelas ada, tetapi hal ini tidak tergambar dalam laporan keuangan. Nah, itu tadi keterbatasan dalam analisis laporan keuangan. Selanjutnya adalah kelemahan analisis laporan keuangan. Jadi analisis laporan keuangan itu memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama adalah analisis laporan keuangan harus selalu diingat agar kesimpulan dan analisis itu tidak salah. Yang kedua, objek analisis laporan keuangan hanya laporan keuangan. Oleh karena itu, menilai suatu laporan keuangan, penganalisis tidak cukup hanya melihat angka-angka laporan keuangan, tetapi juga melihat aspek lainnya seperti tujuan perusahaan, situasi ekonomi, situasi industri, gaya manajemen, budaya perusahaan, dan budaya masyarakat. Lalu kelemahan yang ketiga adalah objek analisis adalah data historis yang menggambarkan masa lalu, dan kondisi ini bisa berbeda dengan kondisi masa depan. Kelemahan selanjutnya adalah jika melakukan perbandingan dengan perusahaan lain, maka penganalisis harus melihat beberapa perbedaan prinsip yang menjadi penyebab perbedaan angka. Misalnya, prinsip akuntansi, ukuran perusahaan, jenis industri, periode laporan individual ataupun laporan konsolidasi, jenis perusahaan aspek profit motif atau non-profit motif. Lalu kelemahan selanjutnya adalah laporan keuangan hasil konsolidasi atau hasil konversi mata uang asing perlu mendapat perhatian karena perbedaan dapat timbul dari masalah kurs konversi atau metode konsolidasi. Selanjutnya adalah metode dan teknik dalam analisis laporan keuangan. Jadi analisis laporan keuangan itu memiliki beberapa metode dan juga teknik. Yang pertama adalah metode analisis laporan keuangan itu ada beberapa. Yang pertama itu secara garis besar ada analisis internal dan juga ada analisis eksternal. Jadi analisis internal itu adalah analisis yang dilakukan oleh mereka yang mendapatkan informasi lengkap dan terperinci mengenai suatu perusahaan itu. Analisis demikian dilakukan oleh manajemen dalam mengukur efisiensi usaha dan menjelaskan perubahan yang terjadi dalam kondisi keuangan. Analisis yang kedua adalah analisis eksternal, yaitu analisis yang dilakukan oleh mereka yang tidak mendapatkan data terperinci mengenai suatu perusahaan. Analisis ini dilakukan oleh bank, kreditor, pemegang saham, calon pemegang saham, dan lain-lain, seperti hal dalam mengukur tingkat likuiditas dan profitabilitas. Selain itu, ada metode yang digunakan oleh setiap penganalisis laporan keuangan. Yang pertama adalah ada metode analisis horizontal atau dinamis, dan juga yang kedua ada metode analisis vertikal atau statis. Metode analisis horizontal atau dinamis itu sendiri adalah analisis dengan mengadakan perbandingan laporan keuangan untuk beberapa periode atau beberapa saat sehingga akan diketahui perkembangannya. Nah, analisis horizontal ini merupakan analisis perkembangan data keuangan dan data operasi perusahaan dari tahun ke tahun untuk mengetahui kekuatan atau kelemahan keuangan perusahaan yang bersangkutan.
Nah, metode yang kedua itu adalah metode analisis vertikal atau statis. Jadi, analisis vertikal itu adalah apabila laporan keuangan yang dianalisis hanya meliputi satu periode dan memperbandingkan antara pos yang satu dengan pos yang lainnya dalam laporan keuangan, sehingga hanya akan diketahui keadaan keuangan atau hasil operasi hanya pada saat itu. Dengan kata lain, analisis ini terbatas hanya pada satu periode akuntansi, misalnya adalah analisis rasio. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teknik analisis dalam laporan keuangan. Jadi, dalam menganalisis laporan keuangan itu diperlukan beberapa teknik. Di antaranya adalah yang pertama ada analisis perbandingan. Jadi, analisis perbandingan ini digunakan dengan cara memperbandingkan laporan keuangan minimal 2 periode atau lebih dengan menunjukkan data absolut atau jumlah dalam rupiah, menunjukkan kenaikan atau penurunan dalam jumlah rupiah, menunjukkan kenaikan atau penurunan dalam persentase, dan juga menunjukkan perbandingan dalam rasio. Selanjutnya, analisis yang kedua adalah ada analisis tren atau tren analisis. Jadi, analisis tren ini dipergunakan untuk mengetahui tendensi dari keuangan perusahaan. Analisis tren ini dinyatakan dalam bentuk persentase. Yang ketiga ada analisis common size. Jadi, teknik analisis common size ini dipergunakan untuk mengetahui persentase investasi dari masing-masing aktiva, struktur permodalannya, komposisi pembiayaan ataupun pendanaan, serta kaitannya dengan penjualan. Yang keempat ada analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Jadi, analisis ini itu digunakan untuk mengetahui sumber dan penggunaan modal kerja, serta sebab perubahannya pada periode tertentu. Adapun analisis sumber dan penggunaan kas dipergunakan untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya uang kas berikut sumber kas. Yang kelima adalah analisis perubahan laba kotor. Jadi, analisis perubahan laba kotor ini dipakai untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor secara realistis dan anggarannya atau budget dari laporan keuangan. Lalu selanjutnya adalah analisis pulang pokok atau break even point analysis. Jadi, break even point analysis ini dipergunakan untuk menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai agar tidak menderita kerugian. Selanjutnya adalah analisis indeks. Jadi, analisis indeks ini merupakan analisis horizontal yang gunanya untuk mengubah semua angka dalam satu laporan keuangan pada tahun dasar menjadi 100. Pemilihan tahun dasar bukanlah selalu tahun yang paling awal, melainkan tahun yang dianggap normal. Analisis selanjutnya adalah analisis rasio. Jadi, analisis rasio ini adalah teknik analisis untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dari laporan keuangan serta kombinasinya. Nah, untuk menganalisis laporan keuangan diperlukan beberapa rasio untuk memberikan gambaran situasi perusahaan. Jadi, rasio sendiri adalah gambaran situasi perusahaan pada waktu tertentu. Jadi, gambaran ini sebenarnya kecenderungan atau tren situasi perusahaan pada masa yang akan datang melalui gerakan yang terjadi pada masa lalu sampai masa kini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Widayanti, NIM 392. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perbedaan laporan keuangan bank konvensional dan syariah. Di mana pada bank syariah terdiri dari aktiva kewajiban investasi tidak terikat ekuitas, kemudian pada bank konvensional terdiri dari aktiva utang modal. Perbedaan ini menunjukkan ada penambahan investasi tidak terikat yang berubah dana investasi tidak terikat atau mudharabah mutlaqah yang terdiri dari tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Ada pula perbedaan konsep standar neraca bank syariah, yaitu pada laporan keuangan bank konvensional selain laporannya sama seperti neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan cash flow, pada bank syariah ada beberapa tambahan laporan keuangan seperti sumber dan penggunaan dana zis atau zakat infak sedekah yang disalurkan melalui dana qard, yang pada laporan keuangan bank konvensional tidak terdapat laporan tersebut. Dan penggunaan dana qard tersebut digunakan sebagai pengemban fungsi sosial. Yang selanjutnya yaitu terdapat distribusi bagi hasil karena tujuan bank syariah berdasarkan bagi hasil, jual beli, dan sewa. Perbedaan lain yaitu pada laporan laba rugi bank syariah dan konvensional, di mana pada bank syariah
terdapat pendapatan operasional kegiatan bank syariah atau pendapatan dari penyaluran dana dan pendapatan operasional lainnya bagi hasil untuk investor dana tidak terikat. Kemudian terdiri dari pendapatan operasional setelah distribusi bagi hasil untuk investor dana tidak terikat, kemudian beban penyisian dan penghapusan aktiva, kemudian beban estimasi kerugian dan kontingensi, beban operasional lainnya, kemudian laba rugi operasional, kemudian pendapatan operasional, beban operasional, dan laba bersih. Sedangkan yang di bank konvensional, laporan laba rugi terdiri dari pendapatan bunga bersih, kemudian beban operasional, laba operasional, kemudian pendapatan non operasional, beban non operasional, laba setelah pajak, kemudian pajak penghasilan, dan laba bersih. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan konvensional pada neraca terdiri dari aktiva, utang, dan modal. Aktiva sendiri terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Aktiva lancar terdiri atas kas, kemudian investasi jangka pendek, piutang wesel, piutang dagang, persediaan, dan piutang penghasilan. Kemudian yang tidak lancar terdiri dari investasi jangka panjang, kemudian aktiva tetap, aktiva tidak tetap, tidak terwujud, kemudian beban yang ditangguhkan, dan aktiva lain-lainnya. Yang selanjutnya yaitu hutang. Hutang terdiri dari utang jangka pendek dan utang jangka panjang maksudnya. Utang jangka pendek terdiri dari utang dagang, kemudian utang wesel, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, kemudian utang jangka panjang, dan penghasilan dari penghasilan, maksudnya utang jangka panjang dari penghasilan yang diterima di muka. Kemudian laporan keuangan bank syariah terdiri dari neraca, kemudian laporan laba rugi, kemudian laporan sumber dan penggunaan dana kodul hasil, kemudian laporan atau catatan laporan keuangan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.